Dan langsung saja inilah dia yang akan mewakili Indonesia berlaga di ajang World Barista Championship 2020 di Melbourne adalah Michael Jasin. dan baik langsung saja kami akan mengundang yang akan menyerahkan untuk biasanya sebagai kompetitor kita tahu duluan. Kita tahu itu sekitar sehari apa 2 hari sebelum diumumin ke publik. Jadi biasanya dia kasih courtesy notification gitu di email. Dia bilang, oh ini bakal diumumin, tapi jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Jadi waktu pertama kali dapat email itu sih, honestly pertama langsung cek kalender. Jadi kayak ngitung berapa hari dapetin, terus mulailah panik kayak, aduh gue pakai kopi apa yang harus dilakuin, telepon Tovin, pinjam mesin, terus segala macem yang dibutuhin waktu itu adalah untuk pokoknya asal bisa latihan dulu gitu. Habis itu campur aduk sih antara senang karena akhirnya bisa compete, tapi juga panik karena agak mepet 97 hari waktu itu dari diumumin sampai WBC ntar. Time. Hi, good morning, welcome. So traditionally, we would always think that flavor comes through the chain of coffee plants, its origin, or its processes. Then we think that we can impact this flavor further by roasting or brewing that cup of coffee. Yang lebih sedikitnya itu adalah keuntungan karena udah pernah ke WBC, jadi kira-kira udah tahu kita di peta kompetitor-kompetitor lainnya. Walaupun nggak sama semua, tapi kira-kira udah at least udah pernah ke backstage di WBC gitu ya sama on stage. Jadi secara predictability udah bisa predict di stage-nya nanti gimana. Tapi secara beban itu sebenarnya lebih berat karena pastinya orang ekspektasinya lebih tinggi. Apalagi tahun lalu masuk final, jadi pastinya orang-orang pengen, saya sendiri pun juga pengen lebih baik lagi gitu kan. Jadi beban dari orang lain, beban dari diri sendiri, terus juga sekarang karena kita banyak kerja bareng petani-petani di Indonesia, pelaku-pelaku kopi lainnya di Indonesia, nggak cuma petani doang, jadi bebannya itu lebih karena kayak, oh sekarang merepresentasikan Indonesia secara beneran gitu. Kalau pertama kali kemarin rasanya ya walaupun represent Indonesia, tapi lebih kayak represent Indonesia as a small team gitu kan, kayak dari tim kita sendiri, dari kopi yang dipakai waktu itu. Tapi ini lebih sekarang tuh lebih kayak beneran seluruh Indonesia tuh harus direpresentasikan di Milan nanti gitu. At this point nih, waktu kita lagi syuting ini itu kita ada 71 hari lagi sampai sebelum babak pertama WBC di Milan. Nah, jadi dari 71 hari ini biasanya kalau normal WBC kayak tahun lalu di Boston, 71 harinya itu beneran 71 hari. Kalau ini 71 hari dikurang 10 hari karantina, dikurang kemungkinan harus terbang dulu ke negara lain selama 14 hari untuk supaya travel history-nya clear dulu, bukan dari Indonesia. Jadi 71 harinya itu sebenarnya dikurang 24 hari. Jadi secara mindset kita, oh nggak bisa tenang-tenang nih, nggak bisa, oh masih 3 bulan lagi, santai-santai. Tapi lebih kayak, tinggal 1,5 bulan. Jadi honestly itu mungkin dari 100% persiapan kita, travel restriction ini sekitar 20-30% yang ada di otak kita. Mulai dari cari paperwork yang benar, kayak lihat regulasinya gimana, vaksin, terus mungkin harus melibatkan KBRI misalnya di Milan. Itu yang kita lagi urusin sekarang, dan apa ya, lumayan take mental space sih, tapi nggak bisa terlalu terpaku sama itu juga, karena kalau terlalu nungguin visa keluar baru latihan juga udah telat gitu kan. Jadi harus jalan paralel gitulah.
Sebenarnya karena dasarnya gue lumayan kompetitif dan takut hilang skillsnya, jadi tetap ini sih, tetap mikirin kompetisi kayak kira-kira konsepnya mau gimana. Terus juga kebetulan karena kita ada mesin VA di kantor yang emang mesin official, jadi ya nggak tiap hari, tapi sekali-sekali coba, nama kita bilangnya technical run, jadi cuma bikin kopinya aja, nggak pakai presentasi, nggak pakai apa-apa. Kan beda ya, maksudnya bikin kopi di cafe sama bikin kopi main-main sama buat kompetisi itu harus ada workflow yang bener. Jadi supaya nggak karatan banget, itu seminggu sekali, seminggu 2 kali tetap ngelakuin technical run itu supaya nggak hilang lah gitu. Just keep being ready gitu. Silver lining di pandemi ini karena akhirnya dapat kepercayaan itu jadi brand ambassador untuk Victoria Arduino. Udah satu inline sama WBC karena mesin official, kedua juga emang gue pakai sendiri di tempat latihan dan kantor kita. Jadi senang banget karena semuanya itu jadi inline lah, jadi satu ekosistem gitu, nggak kayak kerja bareng mesin merek ini tapi gue harus pakai mesin ini untuk latihan. Itu kan walaupun itu bukan bisnis tapi ada kayak conflict of interest. Ini semua interestnya jadi nyambung, jadi satu ekosistem yang jelas. Jadi pas latihan pun lebih santai gitu sih, lebih lega, nggak perlu kayak gue nggak boleh pakai ini, tapi tiba-tiba harus pakai ini ntar gitu. Jadi lebih oke lah. Ya gitu, kayak tadi gue bilang, latihannya pakai VA, kebetulan pakai Black Eagle gitu kan. Terus juga pas kompetisi ntar pakai VA. Terus juga kalau misalnya ada marketing activation atau ada activation yang harus dilakuin sebagai kapasitas brand ambassador itu, karena mesinnya sama, orang-orangnya juga sama, jadi lebih nyambung aja. Jadi secara mentally, secara kompetitor itu gue bisa terus fokus gitu, nggak kepecah-pecah fokusnya karena harus kerja dengan mesin lain misalnya, atau pergi ngurusin kerjaan yang lain gitu. Arti dukungan tuh sebenarnya banyak ya. Jadi mentally dukungan itu nggak harus selalu positif dukungan. Maksudnya positif obviously bagus gitu ya, kayak kopi lu enak, semangat ya gitu. Itu positif reinforcement yang bagus untuk nambah-nambahin ego sama confidence. Tapi kadang-kadang dukungan itu pun juga harus real feedback, yang kalau misalnya emang kopinya nggak enak, apa presentasi gue jelek, itu gue expect orang-orang di sekitar gue untuk beneran ngomongin itu. Karena personally gue lebih mending dibilangin di saat itu waktu lagi latihan, dibanding ntar udah on stage, udah telat baru dikasih tahu feedbacknya yang jujur banget di on stage, itu udah terlambat. Jadi ya harus balance ya antara yang positif feedbacknya sama yang kritis tapi membangun gitu. Honestly gue nggak nyangka bakal sebanyak itu dukungannya. Walaupun agak dikasih sedikit motivasi dengan giveaway, tapi biasanya pun nggak sebanyak gitu ya. Jadi itu gue terharu banget, kayak honestly nambah beban juga sih. Jadi orang-orang beneran ngasih semangat, ngasih kata-kata positif untuk bantu gue di Milan nanti gitu. Ya itu sangat touching lah. Untungnya gue lumayan suka pressure gitu, dibanding nggak ada pressure sama sekali. Justru lebih enakan ada sedikit pressure-nya supaya guanya sendiri lebih nganggap ini serius, satu. Terus kedua, kalau misalnya lagi males latihan atau apa, motivasinya itu bukan cuma motivasi lagi, tapi lebih kayak sense of tanggung jawab ke orang-orang yang udah ngedukung ini gitu.